guys, kembali lagi bersama dengan kami di Boom Bincang Orang-Orang Muda. Nah guys, pada malam hari ini kita akan kembali membahas topik-topik yang seru nih, yang pastinya itu relevan dengan kehidupan anak-anak muda yang ada pada saat ini. Nah, tapi pada malam hari ini saya tidak sendiri. Saya nggak suka sendirian guys. Jadi saya ditemani oleh dua narasumber yang tampan-tampan dan juga satu teman host saya yang selalu menemani saya. Ada halo guys, kembali lagi bersama saya Sona. Tentunya malam hari ini kami akan mengajak teman-teman untuk seru-seruan bersama dengan kami dengan narasumber yang juga nggak familiar. Kayak langsung aja deh kita kenalkan mereka ini. yang mana dulu nih? Saya duluan. Saya duluan. Saya duluan. Oke. Iya. Perkenalkan, saya Andreas Christopher Utagalung Alvaro Cristiano Ronaldo Santos da Silva. Itu dia, panggilannya Andreas. Yeay. Selamat datang, Om Andreas. Bro Andre ini ya kesibukannya adalah yang membantu kita dalam mengedit video-video yang tayang dengan bagus. Itu hasil karya ilmiah. Oke. Ya, ini perkenalkan, nama dia Daniel. Daniel pekerjaannya apa sekarang? Melayani di salah satu gereja. Di Ya. salah satu gereja. Sejak kapan? Sejak kapan 2024. melayaninya? 2024. Sejak kecil dong, melayani di gereja sejak kecil. Sejak Cuman kecil. secara Oh ya, ini FYI ya, FYI. Iya. Anak pendeta. yoi. Anak pendeta. Informasi ingat video saya realita anak pendeta. Itu dia. Iya, ini dia. Anak pendeta, tapi yang produk gagal. Tidak, dulu maksudnya. Sekarang sudah hancur. Kakaknya gagal. Sekarang udah berhasil. Udah berhasil jadi Pelayan Tuhan. pelayan Tuhan. Jangan dipancing. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Ya, jadi kita bahas apa hari ini? Nah, oke guys, jadi pada malam hari ini adalah dua narasumber kita yang sangat-sangat luar biasa ya guys. Mereka memiliki banyak sekali pengalaman hidup ya, karena udah dewasa lah, udah tua. Oke, pada malam hari ini kita akan membahas satu topik. Apa itu topiknya? Itu topiknya adalah validasi media sosial. Menarik. Kami akan kembali. Validasi sosial media sosial. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi membahas topik ini, saya mau tanya kepada abang-abang semua. Boleh panggil abang atau pak ini harus? Boleh panggil abang. Abang ya? Oke bang. Jadi Panggil kan sayang juga nggak apa-apa. Karena kami nggak punya siapa-siapa. Jadi sebelum bahas lebih jauh, coba dulu deh, apa sih yang dipahami oleh, kalau misalnya bilang validasi sosial media, apa sih yang langsung cus gitu? Yang terlintas di pikiran. Yes. Pikiran Daniel atau pikiran aku? Masing-masing. Pikiran kameramen bisa? Ini. Karena baru di briefing. Right, that's it. I've had enough. Jadi tentang validasi sosial media. Iya. Itu memang sesuatu yang yang belakangan ini marak terjadi ya. Mungkin untuk Gen Z yang 2002 ke bawah sama yang Gen X, ya itu memang agak jarang memang orang membutuhkan validasi karena kami tidak hidup di era sosial media yang gimana banget. Kayak contoh kan, Daniel SMA kamu baru lahir itu. Benar ya? SMA tahun berapa? Aku SMA tahun 2011. Oh enggak. Kelas 1 apa? Satu SD. Kelas 1 SD Astaga, Tuhan. SMA. Ya, begitu kalau udah tua memang begitu. Nah, itu yang 2001 ke bawah, apalagi yang Gen X itu sangat tumbuh besar itu melewati 3 fase. Fase tanpa internet, fase dengan internet, dan fase dengan sosial media. Kayak contoh nih, aku lahir
itu nggak ada internet. 2001 belum ada internet yang kayak sekarang, masih analog semuanya. Nelpon masih di wartel ini, dan itu Iya, masih merasakan itu. Masih aku masih nelpon apalagi aku Telkomsel. kan lahir di kampung kan, di Sekayu, jadi apa namanya masih ada wartel, masih ada ini, jadi belum merasakan itu. Di fase kedua itu fase internet. Nah, fase internet itulah fase Facebook, masih Friendster, masih zaman-zaman itu. Ya, Friendster Yahoo. Yahoo ya kan. Dan di momen itu tuh masih belum ada tuh validasi dari internet tuh belum ada, karena itu hanya untuk bersosial aja, kayak berteman gitu, kayak berkawan. Ditambah zaman internet pada waktu itu, apalagi laki-laki khususnya, pendekatan dan pertemanan itu banyak dari dunia game. Kayak main Point Blank, main Dota, itu tuh dari situ kami Oh iya, ngumpulnya. mungkin kalau misalkan anak-anak sekarang nih pada tahu PB, mungkin mereka tuh benar-benar haus validasi di situ, karena aku sendiri pribadi haus Betul, kita harus validasi di game ya kan pada saat itu. Aku ngabisin jutaan uang untuk main game. Yes. Pada saat itu, apalagi meja-meja full cash ya. Padahal game tuh nggak pay to win. Mau 100 juta pun kau ngabisin duit, kalau kau emang nggak jago ya nggak jago. Iya. Nah, itu dan zaman kita. Bedanya di zaman sekarang ini, fun fact-nya, karena semua itu disorot oleh sosial media, semua diupload, makanya orang itu butuh validasi. Akhirnya butuh validasi untuk untuk diakui. Nah, kayak gini, misal jujur aja lah, kamu misal nih upload foto, terus waktu fotonya diupload, tiba-tiba ada yang komen, ih Sona Yakul ya, pendek banget, sakit hati nggak? Yakul. Botol Yakul pendek. Oh. Ya Allah. Ya. Langsung kayak hapus nggak ya, insecure banget. Karena di usia kalian begitu, usia yang lagi butuh validasi, makanya di sosial media sangat membutuhkan pengakuan dari orang. Makanya kolom komentar itu bisa sangat membunuh karakter seseorang saat ini. Ya kayak gitu. Kayak Daniel nih, dia nggak peduli dengan sosial media. Coba lihat foto postingan terakhirnya tahun berapa? Nggak tahu, lupa. Bahkan ganti foto profile tahun berapa? Terakhir tingkat 2. Tingkat 2 pas tuh perpisahan sama Gembira. tahun berapa itu? 2020 ya? 2020. 5 tahun yang lalu coba. Orang tua kayak gitu. Bukan orang tua, soalnya nggak penting juga. Kenapa harus diupdate? Kenapa harus semua orang tahu? Kan nggak harus. Ya biar tahu masih hidup gitu nggak sih? Betul. Apalagi nih kalau seandainya boomers atau yang Gen X gitu, orang tua tuh biasanya bikin nama Facebook, IG, nama anaknya. Misal Moms Rafael lah itu. Nama anaknya Moms Rafael gitu misal. Sangat Rafael yang di belakang kamera. Itu real nama mama itu. Iya. Dan parahnya lagi orang tua itu nggak bisa bedain mana dunia nyata sama sosial media. Validasinya orang tua lebih parah loh. Gimana emang? Kayak mama aku, misal dia bangun pagi, morning sahabat Facebookku, coba. Apalagi mama Facebook Pro. Mama aku dong. Itu dia, itu haus validasi Facebook ngerti? Pro. Mama mau main Orang Facebook tua. Pro. Iya, kata mama dapat duit dari Facebook Pro. Jadi dia main Facebook Pro. Semuanya di videoin, semuanya difotoin. Mama kamu nggak? Paling mentok-mentok siaran langsung doang pas lagi kerja, kepalanya doang yang kelihatan. Kayak gitu sekarang orang tuh haus validasinya di Facebook Pro. Aku kayak skip. Aku bener-bener kayak nggak tahu aku segitu. Tapi jujur, saya baru segitunya. tahu Facebook Pro. Itu Facebook apa? Facebook Pro itu jadi gini, Meta itu bikin namanya kayak Facebook Pro itu dimana ketika ada orang bikin konten, di konten itu nanti masuk iklan. Jadi mereka dapat duit dari iklan itu. Nah, untuk bisa masuk ke Facebook Pro mereka harus bikin konten tuh, ada kayak misi-misinya gitu, kayak main game. Ya sederhananya orang yang main FB Pro adalah karyawannya. Karyawan Facebook. Iya dong, ya. harusnya mereka sadar kan? Oh iya betul juga. Iya dong. Yang harusnya kalau mereka kerja di Berarti real life, mamanya Nanda karyawan Mark Zuckerberg. Mas Iya dong. Dan mama mau kerja apa? Karyawan Facebook. Mas sadar mah. enggak. Jadi nih, harusnya di real life-nya dia bisa ngasilin duit banyak dari kerjaan sesungguhnya. Betul. Tapi di FB Pro dia ada kerjasama untuk mempromosikan itu. Nah biasanya validasi orang-orang tua dari situ. Kayak semua diposting. Mulai dari anaknya lulusan, anaknya ulang tahun. Anaknya Syadat Rafael, mamanya ulang tahun. Soalnya Mamanya gitu. ya kan mamanya berkawan tuh dengan Facebook MD kan, jadi aku sering lihat gitu.
waktu Rafael ulang tahun dibuat gitu videonya. Mamaku juga kayak gitu. Kayak nanti buat Itu semua orang tua nggak sih? Bang? Semua itu Mamaku enggak. ya bahaya kalau mama yang bikin. Bahaya. Kita yang takut kalau mamamu yang bikin status di Facebook. Kita Jangan yang takut. kalian, aku anaknya takut. Ini bukan maksud dark jokes ya teman-teman. Mamanya Daniel sudah bersama bapak di sini. Tadi kan kita udah denger nih kalau misalnya abang-abang ini nih melewati 3 fase tadi tuh kan. Fase apa tadi bang? Fase tanpa internet, sosial media, atau bahasa keren itu 3.0 society, 4.0 society, and 5.0 society. Nah berarti abang-abang ini nih nggak merasa kalau misalnya hidupnya tuh dihargai cuman karena likes doang kan, bukan karena komen-komen positif doang, Karena atau masih? sebenarnya di generasi kami ada juga, tapi nggak banyak. Karena mungkin kehidupan kami berdua yang dari desa kali ya, jadi tidak terlalu bergantung dengan validasi dari sosial media gitu. Nah terus kalau menurut abang-abang ini nih sebenarnya kenapa sih orang-orang itu tuh kayak mau banget gitu mendapatkan validasi dari sosial media tuh kenapa? Coba Bang Dan dong yang jawab, dari tadi nggak ada suaranya. Aku nggak tahu karena aku sendiri pun kayak memposting sesuatu tuh Tapi kan bukan. bisa diinterpretasikan gitu. Kira-kira kenapa gitu? Oh iya, masalahnya aku nggak ngerasain. menurut Kacamata soal Oh, ini oke. Menurut kacamata aku ya, Kira-kira kenapa? sebagai seorang yang sebenarnya aku mungkin ya dari sudut pandangku ya orang tuh pengen diakuin pertama. Terus kedua mereka itu nggak bisa dapetin perhatian dari real life, dari kehidupan, makanya mereka ke sosial media. Terus juga yang kemudian mereka ingin ingin juga sama seperti orang-orang gitu. Karena mungkin ya menurut aku sekarang itu standar standar kemajuan seseorang dalam teknologi itu adalah bisa salah satunya dilihat dari sosial media. Paham nggak maksudku? Jadi kayak ketika kau bisa berkecimpung di dunia sosial media dan baik dan bagus gitu, berarti kau tuh adalah orang yang benar-benar ngikuti zaman gitu. Oh. Aku aja bahkan buat collapse foto di Instagram aja aku nggak tahu. bikin collage foto. Iya. Bukan nggak tahu sih. Itu benar-benar kayak nggak pernah aku lakuin. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang harus dibanggakan kan? Bukan Itu memalukan. bukan nggak harus dibanggain. Collage IG. Bukan, maksud aku setidak peduli itu dengan sosial Bukan media. nggak perlu bilang aja aku nggak tahu karena nggak belajar. Bukan nggak belajar, cuman maksudku Karena aku nggak penting itu. nggak penting bagiku nggak penting. Bagiku nggak penting. Karena yang penting bagimu Kristus. Iya. Iya. Bukan, maksudku gini loh. Maksudku mungkin ya di mataku ada orang-orang yang merasa bahwa ketika dia benar-benar menguasai sosial media, dia tuh orang yang pertama yang paling up to date, yang paling modern, yang paling itu. Sehingga itu membuat dia kayak haus validasi gitu loh. Nah, fun fact-nya. Cewek-cewek zaman sekarang itu mungkin kalian atau enggak, abang nggak tahu. Tapi Daniel pernah ngerasain itu. Nggak boleh generalisasi loh. Mungkin, Oh, iya. maybe. Karena ini sangat banyak angkanya. Daniel sering tuh ngerasain. Di mana ada perempuan, biasanya itu perempuan ingin membenarkan perlakuannya di dunia nyata. Caranya adalah pakai standar TikTok. Pakai standar TikTok. Korban. Maksudnya? Pakai standar TikTok. Misal nih ada TikTok. Kalau ada lelaki yang jarang chat kamu, percayalah dia bukan tidur, tapi sedang teleponan sama cewek. dan orang Oh. Itu langsung overthinking. iya benar Perempuan langsung overthinking. Apakah ini lelaki aku? Langsung gitu. Tapi kadang-kadang emang kayak gitu nggak sih? tapi aku sendiri kadang sering terhipnotis dengan kata-kata yang ada di TikTok itu. Nah itu, jadi kalian kan membenarkan overthinking kalian karena postingan di TikTok. Jadi di sosial media pun itu juga untuk memvalidasi kebenaran kalian di dunia nyata. Itu yang sering terjadi. Makanya standar TikTok itu benar-benar sangat membunuh. Misal nih ya kan, ya dia adalah di satu desa gitu. Aku punya teman, kita sebutlah dia ini Udin. sebelum kitab Ezra namanya. Nah, jadi teman gue ini dia lagi ada main nih hubungannya. Ada main, tiba-tiba pasangannya bukan TikTok. Ada postingan-postingan gak jelas, langsung berantem. Padahal itu postingan TikTok loh.
positif langsung berantem. Itu yang sering sekali terjadi. Berantemnya mungkin karena hal sepele, cuman karena ada tulisan-tulisan TikTok yang gimana Dan pengalamannya? Saya ceritain. Oh pernah. Coba dong sharing. Jangan. Ayo. Jangan orang yang suka nonton. Skip ya. Nah itu contoh validasinya. Jadi kalau ditanya kenapa sih orang-orang seperti itu, pada akhirnya jawabannya karena nggak bisa bedain mana dunia nyata dan dunia sosial media. Sekarang tuh sosial media dengan real society itu gabung, benar-benar tuh gabung. Jadi kayak karena itu adalah sebenarnya kan itu kan dua dunia nyata dan dunia maya. Tapi sekarang dunia maya dan dunia nyata bersatu sehingga akhirnya apa yang terjadi di dunia maya dibawa ke dunia nyata, apa yang terjadi di dunia nyata dibawa ke dunia maya, kayak gitu. Terus gimana caranya biar kita tuh nggak tergantung pada hal tersebut? Kalau aku ya, aku kadang menggunakan sosial media tuh lebih banyak ke belajarnya sih. Jadi kalau misalkan 10 kali aku nge-scroll itu kayaknya 7 atau 8 itu isinya pembelajaran semua. Sisanya ya orang-orang gabut dong. Tunggu. Ini supaya benar nih ya, supaya benar. Kira-kira FYP di TikTokmu ada nggak cewek-cewek joget-joget atau ilmu semua? Coba buka. FYP kan yang paling sering dibuka kan? Coba. TikTok. Kan karena ilmu kan, pelajaran. Coba FYP-nya apa? Yang muncul pertama kali ilmu berarti Memang suka belajar. Kan siapa tahu dia. Nah, lebih yang kayak gini. Coba itu mungkin kebetulan. Habis itu konten rohani jelas. Aku kan rohani banget kan ya. Berarti explore di Instagram. Terus game. Oh iya. Karena FYP itu menggambarkan isi kepala Daniel. Gantian dong. Lalu nih, aku lebih mending kayak gini nih, tempat misterius paling ada dalam dunia gitu. Karena menurutku ini lebih belajar ya. Buat pengetahuan. Bahkan nggak ada video cewek sama sekali. Nggak ada video cewek sama sekali. Sama sekali. Coba. Laki idaman ya. Coba ya. 1, 2, rohani lagi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Joget-joget ya. Udah. Coba. Laki idaman ya. Coba ya. Laki idaman ya. Coba ya. Laki idaman ya. Coba ya. Kadang kan kita jujur aja, kadang kita suka bablasan kan kalau nge-scroll kan. Kadang tiba-tiba udah jadi dumb scrolling ya kan? Iya, sekejap. Nah, kalau aku ya gimana caranya buat menghindar dari situ? Menurut aku sih perbanyak di kehidupan nyata. Sosialisasi. Maksudnya kita kehidupan bersosial ya, ngobrol. Sosialisasi itu seminar gitu. Jadi nyambung semua. Sosialisasi. Maksudnya kita kan hidupnya bersosial kan, maksudnya ngobrol cerita segala macam. Menurutku itu buat lebih mengisi hidup daripada kita cuma scroll. Oke, itu menurut Anda untuk menghindarinya? Kalau menurut Abang? Belum. Karena aku ya pribadi ya belajar bukan belajar kayak nyari tahu sih kenapa orang-orang tuh kayak bisa begitu terikatnya dengan sosial media dan lain sebagainya, sehingga aku mempelajari cara mereka. Terus aku ngerasa kayak oh gini cara main sosial media, terus ya udah gitu aja. Oke. Itu kalau dari seorang Daniel ya. Oke, kalau dari seorang Bang Andreas Christopher Hutagalung, supaya kita itu tidak mencari validasi di sosial media, kita harus kembali apa kata kita. Kita ingat bahwa kita ini diciptakan kan segambar dan serupa dengan Allah, right? Setuju ya? Iya. Setuju ya? Nah, maksudnya segambar dan serupa dengan Allah bukan berarti kita sama persis dengan Tuhan. Tapi dalam arti ini disebut dengan analogical knowledge, artinya kita itu mirip seperti Tuhan. Kita ini cerminan Tuhan. Misal Tuhan itu mengasihi, maha kasih, maka kita bisa mengasihi dan begitu seterusnya. Jadi setiap sifat-sifat Allah itu diturunkan secara kita, itulah analogical knowledge namanya. Jadi nggak perlu panjang menjelaskan. Tapi intinya, ketika Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan dirinya, ada satu hal yang paling menarik. Allah menghembuskan nafas ke dalam diri kita. Nefes Allah itulah rohnya Allah tadi. Nah, roh Allah itu yang tersimpan di sanubari kita, di dalam hati kita. Maka setiap manusia punya hati nurani, punya hati yang diisi oleh roh Allah sesungguhnya. Tapi oleh karena dosa, maka dosa itu membuat ada lubang kosong di hati manusia tadi. Nah, lubang kosong inilah yang coba manusia isi dengan validasi. Diisi dengan mungkin ya kayak cowok-cowok butuh validasi, posting motor-motornya yang mahal, posting mobil-mobilnya yang mahal, atau yang untuk perempuan
dalam tanda petik mohon maaf, bukan saya merendahkan wanita, tapi bisa jadi dengan memposting bagian tubuhnya yang mungkin nampaknya eksotis untuk mendapatkan validasi tadi. Saya laki-laki. Tapi menurutmu apakah semua yang kita posting itu Karena mengharuskan Validasi. iya. Tidak semua orang begitu, tapi kan karena konteksnya kita sedang membahas orang yang membutuhkan validasi di sosial media. Lazimnya begitu yang terjadi. Sehingga setiap yang diposting itu mengharapkan feedback dari orang. Bentar. Jadi semua yang kita posting itu membutuhkan feedback dari orang. Iya dong. Iya. Oke. Berharap Kayaknya itu. lebih ke sini nggak sih kayak Berharap apa yang untuk terkadang apa yang orang posting tanpa kita sadar kita kasih penilaian, kita kasih apa sih? Berharap mereka berpikir apa yang kita ekspektasikan kan. Misal kamu posting foto, ya kan? Iya. Posting foto atau posting ulang tahun minimal kan. Ya kayak gini Ucapin loh, orang lagi butuh gitu. validasi, dia lagi sakit, terus foto tangannya lagi infus. Supaya apa? GWS ya. Kan itu. Tujuannya itu kan. Iya. Terus apa gunanya dia posting lagi sakit? Ya minimal kan berharap supaya Kalau yang supaya dapat support. kalau yang kayak save di sini aja. Itu gimana? Lagi live post Itu gimana dong? Itu nggak seberapa men, itu nggak seberapa. jalan-jalan Yang marah apa? sedang live No post. caption. No caption itu caption, hey. No caption itu caption anak muda. Ya. No caption itu caption. Itu siapa itu yang ide itu? Kan itu slogan. Ya tapi itu, mana balik lagi sehingga lubang kosong yang ada di dalam hati manusia tadi itu yang terus mencari kira-kira aku diterima bagaimana? Kira-kira bagaimana aku bisa mendapatkan sebuah pengakuan? Makanya banyak cara yang dilakukan orang-orang untuk Gen Z, Gen Alpha, bahkan sampai Gen milenial, even boomers pun melakukan hal itu. Mencari validasi di sosial media dengan caranya masing-masing. Karena tadi dia butuh diakui sebab ada lubang kosong di hatinya. Seperti lagu Seperti Hidup donat. tanpa Yesus. Seperti donat. Seperti donat. Gue Ya, dong, itu saja. gue Seperti kepala ya. donat. Artinya apa? Artinya Bentar, potong dulu. Lalu Potong kuenya. bagaimana kita bisa membedakan oh ini orang harus validasi nih dengan yang tidak? Karena kan orang-orang yang juga ini kita nih kalau kita bicara soal orang-orang yang ini kan pasti banyak lah orang yang sudah dipenuhi dengan kualitasnya. Apakah mereka jadi tidak boleh posting sesuatu? boleh dong, boleh, nggak ada yang salah. Nah makanya Salah nggak posting waktu anaknya ulang tahun? Nggak salah. Salah nggak posting kalau dia sakit? Nggak salah. Yang salah adalah ketika kita berekspektasi untuk orang memberikan feedback yang positif kepada kita. Responnya. Respon. Kan kita kan Berarti- berekspektasi itu. berarti bukan di sosial medianya yang salah. Tidak. Ekspektasinya yang salah. Ekspektasinya. Ya, misal gini, kamu tadi happy, ngomong. kamu happy untuk melakukan sesuatu, ya kan? Terus kau posting nih apa yang membuat Iya, dirimu paham. senang. Kan sah-sah saja itu hak yang berdaulat sebagai kita sebagai manusia. Berarti sebenarnya nggak salah, salah. nggak salah kalau ada orang buka live lagi pesta gitu. Nggak salah sih, cuman mau tidak aja. Nggak salah memang. Karena aku banyak Terus lihat, yang nonton apalagi lagi kayak di mana ini? bajunya bagus. Itu nggak salah. Makanya tadi kita balik lagi tadi tentang yang ada kosong di dalam hati manusia, sehingga manusia itu berekspektasi Berarti diri mereka dipuji dan diakui tadi. berarti kau lebih menyoroti tentang bagaimana Hal itu sebenarnya bisa terjadi. bagaimana sebenarnya ada kekosongan di hati. Betul. Sehingga ada harus kekosongan. diisi Harus dengan diisi itu. tadi. Oke, I see. Nah, maka kalau seandainya hati itu sudah diisi oleh kasih Kristus dan kita cukup di dalamnya, maka ketika kita posting apapun, mau orang komentar negatif, mau orang komentar positif, ya udah, sesimpel itu. Ada satu orang Timothy Ronald namanya. Ini memang dia bukan hamba Tuhan, tapi ada satu hal yang mungkin kita perlu pelajari sama beliau. Beliau itu orang yang ngomongnya ceplos-ceplos dan suka dikritik, bahkan dia suka dibully di sosial media. Itu kalau kalian ke kolom komentarnya, Ada aku tuh yang komentar. hujat gitu ya. Enggak dong, aku kan tim Timothy ya. Iya, tim Timothy ya. Timothy Ronald itu banyak sekali yang hujat. Terus tau nggak? Dia bilang gini, kalau kalian dihujat di sosial media, aduh mental lu kena. Gampang cara ngatasinnya. Matiin HP, udah tutup, selesai. Itu kata Timothy Ronald. Tapi itu adalah satu hal yang paling keren menurut aku. Cara kita untuk mengatasi
Bagaimana supaya kita tidak haus validasi? Setelah posting, ya udah matiin kalau seandainya ada yang bully, kalau seandainya ada yang hujat. Sesimpel itu. Dan kalaupun ada, minimal mental kita harus tekbal. Dengan sesimpel bahwa aku sudah punya Kristus dan aku cukup di dalam. Dengan demikian, lubang kosong di hati kita itu tidak perlu lagi ada pengakuan-pengakuan dari orang lain yang, ya memang sih kita manusia, siapa sih yang gak butuh diakui? Kalau seandainya nih, Daniel bilang, Nanda cantik hari ini, kamu senang gak? Senang, nggak mungkin nggak senang kan? Coba bilang. Ya itu misal, artinya apa? Setiap orang tuh pasti pengen dipuji. Setiap orang itu membutuhkan validasi. Tapi takarannya harus beda antara orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya. Validasi kita di dalam Kristus. Validasi orang yang di luar Kristus, ya itu mungkin sama mereka. Jadi begitu cara menghindarinya. Next question. Berarti ya orang-orang yang haus validasi itu orang-orang yang nggak tahu nilai dirinya ya, orang-orang yang nggak tahu bagaimana dirinya, maksudnya. Betul. Yang nggak tahu Tapi nilai kayaknya kalau aku mikir ya, orang-orang yang karena kan sosial media kan besar sekali kan. Besar. Iya. Ada yang posting foto, ada yang posting video, posting kata-kata dan sebagainya. Kan ada tuh suka ada tuh. Ya. Dunia masih ada, misalnya itu lagunya. Terus kata-katanya kata-kata motivasi begitu. Menurutku nggak tahu ini benar apa salah. Disclaimer dulu. Dia tuh pengen coba membangun karakter dirinya dari Personal branding. Iya, dari sosial media, dari semua yang diposting sama dia. Mungkin bisa jadi itu jadi alasan dia kenapa harus seperti itu. Karena dia pengen bangun Personal brandingnya. personal brandingnya melalui Emang membangun personal branding itu harus dengan cara seperti itu? ya mungkin. Iya. Maksudnya caranya apa? Dengan harus validasi? Iya, sebenarnya nggak harus sih, tapi ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Kayak ada tuh, ini kita nggak perlu sebut nama ya, inisial aja Big Mo gitu. Nggak ada. Ini hanya contoh aja. Big Mo itu saya berapa kali gitu lihat dia masuk ke rilis Instagram atau Twitter saya, dan benar-benar dia nge-brandingin dirinya sebagai seorang yang yang NPD. Memang dia ngomong aku NPD gitu. Kan itu sebenarnya bukti bahwa dia membutuhkan validasi. Even seorang Big Mo itu bahkan sering sekali saya perhatiin sering sekali begitu. Nah itu adalah contoh yang dibilang Daniel tadi. Ngebangun personal brandingnya melalui validasi yang berasal dari orang lain. Gitu kan lebih. Tapi kalau dari pembahasan tadi itu tuh lebih ke orang yang ngepostingnya itu kayak butuh validasi. Tapi sadar nggak sih sebenarnya secara nggak langsung kita memvalidasi orang dalam postingannya dalam sosial media. Misalnya kayak ada satu postingan, itu tuh sebenarnya kalau tanpa kita sadari kita kasih penilaian ke mereka, kita kasih mereka komen terbaik itu mungkin dalam diri kita nggak langsung kita komen, tapi secara nggak langsung kita kayak ngapain sih dia posting ini, apa sih tujuannya kayak kita gitu. bukan memberi validasi soalnya itu namanya judging, ngejudge orang namanya, bukan memberi validasi. Udah, skip aja. Iya kan sah-sah saja dong kita mau beri validasi ke siapa gitu. Iya dong, sah-sah aja. Iya makanya itu yang mendorong orang kayak. Tapi itu semua memang di-build oleh para pencipta sosial media biar algoritmanya seperti itu. Baik, saya diam aja deh. Next. Gimana? Pos 2, pos 1. Kalau menurut penjelasanmu kan memang ada Lubang kosong. Ada lubang kosong. Ya. Ada yang kosong di hati manusia. iya. Tapi kan udah diisi hati apa? Nah, terus bagaimana dengan mereka Yang hatinya tidak kosong. bukan? Yang mereka yang aku sih yakin mereka hatinya sudah dipenuhi Roh Kudus tapi juga masih Membutuhkan validasi. membutuhkan validasi. Oh, begini.
Jadi kita percaya bahwa setiap orang yang percaya itu di dalam hatinya ada Roh Kudus. Right ya? Kita percaya semua itu ya. Hanya begini, kita ini kan manusia yang lemah, manusia yang berdosa yang bisa jatuh dan juga bisa saja kita kehilangan jati diri kita. Makanya dalam Yakobus itu, kalau teman-teman baca itu di kitab Yakobus tuh ada kayak seperti peperangan antara daging dengan roh. Peperangan antara daging dan roh itu yang pada akhirnya Yakobus itu sendiri bilang daging itu yang lemah itu membuat kita kehilangan jati diri kita sebagai orang percaya. Dan peperangan antara roh dan daging itu itulah yang akan membuat kita semacam apa ya guys? Semacam kehilangan jati diri kita sehingga kita mengikuti apa kemauan daging. Nah, dalam konteks Daniel tadi itu adalah orang-orang percaya yang lebih kuat kedagingannya daripada roh yang ada di dalam dirinya. Ingat Alkitab bilang roh kita sudah dimerdekakan, tetapi daging lemah itu yang di dalam kitab Roma yang kita tahu. Nah, dalam konteks itu maka saya ingat omongan Pak Obed. Obed itu dosen kita yang sangat kita cintai. Ini gambarnya. Ini istrinya. Okay. Ini anaknya. Oke, lanjut. Ya, jadi si Pak Obed itu ngomong gini, mana yang lebih banyak kalian kasih makan? Daging kah atau roh kah? Kalau lebih banyak daging yang kita kasih makan, pada akhirnya kedagingan kan begitu. Kalau lebih banyak rohnya yang dikasih makan, maka roh itu yang akan mengalahkan untuk setiap daging tadi. Dan nah, dalam konteks Daniel itu adalah orang-orang yang mungkin hatinya sudah dipenuhi Roh Kudus, tetapi secara fakta masih ada aspek-aspek kedagingan yang belum dimenangkan. Iya. Poinnya di sana, men. Iya, paham. Nah, makanya roh itulah yang dapat melawan tiap keinginan daging itu. Jadi kayak gitu. Kurang lebih begitu. Bagaimana menurut host-host? Berarti kalau kita fokus untuk berarti kan sebenarnya nggak salah kita memposting sesuatu. Nggak salah. Justru untuk kemuliaan Tuhan. Oh, justru itu yang sangat dibutuhkan. Nah, Kayak yang kita lakukan ini kan kita posting di sosial media. iya benar. Di majelis daerah punya sosmednya. Kemudian STT punya sosmednya. Karena MDH ini bukan. Tidak. Sih. Enggak kan. Pak Marlon itu ketua majelis daerah Sumbar kali ini punya satu prinsip. Enggak apa-apa yang nonton dikit, tetapi yang dikit itu diberkati. Ya. Enggak ada itu istilah orang validasi. Karena apa? Sudah dipenuhi dan dikuasai Roh Kudus. Jadi begitu. Makanya postingan-postingan kita seyogyanya kalau bisa memberkati. Kayak Daniel tuh, postingan terakhir apa Dan? Postingan terakhir? Aku Iya. melayani Tuhan. Kalian begitu. Gimana teman-teman? Nah, terus dari sekian banyak Kamu kayaknya kecapean deh, biar aku aja. Terus Menarik ya dari perbincangan kita tadi. Kalau misalnya kalau dari perbincangan kita tadi bahwa saya sebenarnya kenapa validasi itu ada hadir dalam diri seseorang itu karena ya dia mengalami kekosongan dalam hatinya dan dia perlu ada sesuatu yang mengisinya, atau bahkan dia udah terima Tuhan, dia udah terima Roh Kudus, cuman kemungkinan dia keinginan daging yang tidak mampu dia lawan, dia masih lemah dalam hal itu. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana kalau kita mau benar-benar hidup sesuai dengan nilai Tuhan itu, sehingga kita nggak perlu lagi validasi itu. Nah, apakah kita perlu mulai fokus pada apa yang kita lakukan untuk Tuhan, atau apa sih sebenarnya yang paling penting yang bisa kita lakukan? Oke, coba dari anak pendeta dulu lah dulu. Nanti saya tambahin. aku nggak nyimak tadi. Sorry. Jelaslah patokan utama Alkitab, karena menurut aku ya nggak ada ensiklopedia kan, ya, nggak ada yang bikin kau puas di dunia ini, bahkan narkoba pun enggak. Jadi kalau kamu ngejar dunia nggak akan ada ujungnya, nggak akan ada ujungnya. Kepuasan sejati itu ketika kita dekat sama Tuhan. Dan lanjut dan gitu, dan segala yang kita lakuin yang berlebihan tuh menurut aku buat kita jadi adiksi. Bagaimana supaya kita hidup dengan sesuai dengan kehendak Tuhan, ya kita harus tahu kehendak Tuhan itu apa. Dari mana kita tahu? baca Alkitab.
Yo. Dari kita baca Alkitab, nanti Tuhan akan memberikan pengertian untuk apa yang kita lakukan hari ini. Itulah yang Itu jawabanku sebagai anak pendeta. rema atau rema kita. Ayo. Itu dia. Nah, jadi Jawaban gini, anak majelis. sebagai anak panatua atau majelis ya. Jadi gini, kalau dari saya ingat satu firman Tuhan. Yesus bilang Akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepada dia tidak akan roti hidup. Tuhan Yesus. Nah, mungkin Tuhan Yesus roti mati parah banget. Sona nggak boleh kayak gitu. Sona. Maaf. Sona blunder terus ya. Jadi gini, Gak datang satu lagi. Tuhan Yesus kan bilang kalau dia adalah roti hidup. Yesus bilang begitu kan. Nah, maksudnya apa sih roti hidup itu? Roti hidup artinya dia yang mengenyangkan setiap hal-hal yang kurang dari diri kita. Kita ini kan lapar, baik itu lapar secara rohani, lapar secara validasi. Dalam banyak hal kita tuh lapar sebenarnya. Dan kita butuh makanan rohani, dan itu adalah tubuh Kristus itu sendiri. Yang kita tahu yang dimaksud Yesus adalah dirinya yang adalah logos, yaitu firman-Nya, yaitu Alkitab itu sendiri. Maka bagaimana supaya kita bisa menikmati Kristus sebagai roti hidup tadi? Ya, read your Bible, kan? Baca Alkitabmu. Dengan itu kita akan diberi pengertian betapa besar dan berharganya nilai diri kita ini, sehingga kita tidak membutuhkan validasi lagi. Tuhan mana yang berkata kepada umatnya bahwa dia begitu mengasihi dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap yang percaya tidak binasa. Bayangkan, Kristus mengorbankan dirinya untuk kita. Itu kan nilai dirinya apalagi coba? Sudah sangat istimewa kita di mata dia. Terus ngapain lagi kita mencari validasi dari orang lain, apalagi dari sosial media? Dengan demikian, bagaimana supaya kita bisa hidup fokus dengan nilai Tuhan tadi? Dengan menyadari siapa kita. Bahwa kita ini adalah anak kepunyaan Bapa yang telah ditebus oleh Roh Kudus, yang di dalam hati kita ada Roh Kudus yang bersemayam. Lalu apalagi yang kurang? Dari setiap agama yang ada di dunia ini, hanya kekristenan yang mengajarkan untuk menyebut Allahnya dengan sebutan ya Aba, ya Bapa. Betapa kuatnya loh. Kita dianggap sebagai anak, diadopsi sebagai anak. Oleh karena apa? Oleh karena monogenes itu, yakni Kristus Yesus anak tunggal Bapa tadi, rela mati bagi kita, memberikan nyawanya untuk menaikkan nilai kita. Nah, ini mungkin agak sedikit mendalam, tapi ingatlah selalu bahwa apa yang diterima Kristus di atas kayu salib, kita akan terima dalam keadaan sebaliknya. Yesus dihina supaya kita dimuliakan. Dia diludahi dan dianggap sebagai hamba yang paling hina supaya kita diangkat paling mulia menjadi anak-anaknya. Dia mati agar kita hidup. Artinya apa? Setiap penderitaan, setiap kekurangan, setiap hal-hal buruk yang seharusnya kita rasakan telah diterima oleh Kristus terlebih dahulu. Maka Kristus itu merasakan apa yang kita rasakan. Dengan demikian, ingatlah selalu, kita tidak perlu lagi validasi. Karena di dalam Kristus kita cukup. Amin. Amin. Yang mau bertobat angkat tangan. Oke guys, jadi kita sepakat ya kalau misalnya kita sepakat nih sama-sama kalau misalnya sebenarnya kita tuh nggak butuh validasi kan di media sosial. Betul. Karena kita sudah tahu tadi sudah dijelaskan oleh anak pendeta dan juga anak hamba Tuhan, anak majelis. Jelasin apa-apa soalnya. Kayak tadi udah dijelaskan dari sepanjang video ini udah panjang banget kan, udah jam berapa juga. Jadi kita tahu kalau misalnya kita tuh sebenarnya nggak butuh yang namanya validasi di media sosial. Karena kembali lagi Alkitab tuh sudah menegaskan bahwasannya kita adalah anak kepunyaan Bapa. Terus yang tinggal di dalam Kristus. Terus yang di dalam hati kita ada Roh Kudus yang haleluya. Nah, jadi teman-teman, sekarang itu tuh kita nggak butuh lagi yang namanya validasi apa itu. Nah, jadi ya semoga apa yang sudah kita bahas pada malam hari ini itu bisa merubah cara berpikir teman-teman tentang validasi yang teman-teman butuhkan saat ini. Posting foto biar di komen ini itu, posting foto biar like-nya banyak dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman tutup doa kan? Iya, boleh ditutup. Ya? Atau closing statement juga boleh, terserah. Oh, ada closing statement nggak dari ini? Oh. Biasanya tuh kalau dari episode sebelum-sebelumnya
kalau misalnya udah di ending itu biasanya ada Coba kata-kata. aja ada yang Oh, ada kata-kata. Yes, ada Dari siapa kata-kata dulu? dari narasumber sih biasanya. Oh, dari Jadi narasumber. iya, tapi jadi satu narasumber satu kata-kata. Oke. Dari Mau buat jedak-jeduk. Apa aku? Aku dulu, ya. satu kata. Kata-kata hari Aku ini belum Bang kepikiran Daniel. malah. Iya, ya ini spontan. Uhuy, Itu dia. Spontan. Ya, itu. Uhuy. uhuy. Ya. Salah mulu nih orang. Gara-gara ini nanti nilai PNM saya. Tolong lah. Oke. Kata-kata di hari ini Bang Daniel. Apa ya? Aduh, kau dulu ya, aku lagi mikir. Oke. Kata-kata hari ini ya. Oke, kata-kata hari ini. Jangan cari validasi di Instagram karena komenan netizen hanya membuat geram. Ingat selalu Kristus sudah mati bagimu. Maka dari itu cukuplah tinggal di dalam Kristus saja. Oke, lantas bagaimana kisah selanjutnya? Lucu lagi. Sangat tidak gengsi ya kata-kata hari ini ya. Sorry teman-teman, saya gengsi yang otaknya tidak gengsi. Oke. Oke, dari Selanjutnya. kata-kata hari ini Bang Dan. Kalau dari aku ya, Kata-kata hari ini. seperti yang Alkitab katakan, carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Menurut aku fokus kita bukan kepada pengakuan dunia sih, tetapi kalau kita fokus untuk mencari hadirat Tuhan, fokus menjaga relasi dengan Tuhan, aku rasa kita punya kerohanian yang lebih kuat dan nggak akan nggak akan lagi membutuhkan validasi dari dunia ini. Oke. Closing statement ya jatuhnya ya, bukan kata-kata. Oke, kata-kata. Kelihatan ya kalau memang kami bukan pencinta jedak-jeduk ya. Iya, kelihatan emang kayak gitu. Oke. Kelihatan ya. Aku punya kata-kata hari ini. Jangan-jangan Kata-kata hari ini Nanda. jangan haus validasi tapi fokus pada kehidupan rohani. So gitu. Itu namanya kata-kata hari ini. Itu namanya kata-kata hari ini. Dan. Oke. Sona. Sampai di sini. Kata-kata hari ini Kak Sona. Kata-kata hari ini Sona. Kita nggak perlu diakui oleh orang lain karena Kristus sendiri sudah mengakui kita sejak dalam kandungan. Asik. Asik. Oke teman-teman, perbincangan kita malam hari cukup menarik ya, bagaimana validasi yang ternyata sampai kita sadari sebenarnya kita sendiri pun kadang-kadang terlibat menjadi pelaku-pelakunya ya, menjadi pelaku-pelakunya aja sesuai dengan yang kita bincangkan tadi, bahwa saya ternyata semuanya itu hanya sia-sia dan nggak ada gunanya untuk kita cari pengakuan di sosial media untuk minta sesuatu yang menurut ekspektasimu baik, sedangkan orang-orang nggak bisa kasih yang terbaik. Sob bang. Lagi ngomong. Mungkin ini adalah Beli Thai tea enak kali ya? tampilan terakhir saya di sini. Setelah itu yang menggantikan saya Pak Daniel. Oke, teman-teman. Aku mau dalam nih di sini. Oke, mungkin sudah cukup panjang ya perbincangan kita, dan harapan kami sih teman-teman yang di luar sana yang masih mencari validasi di dunia-dunia yang sangat-sangat digital ini, di media sosial, dimanapun itu, ya kamu harus sadar dulu bahwa kamu tuh telah diakui Tuhan dan kamu telah memiliki apa yang udah paling baik dalam dirimu, seperti 3 hal tadi yang sudah disampaikan. Jadi Itu dia. mau apa lagi? Mau butuh apa lagi? Bukannya kasih Kristus itu udah cukup dalam diri kamu. Asik. Tugasmu hanya memancarkan kasih Kristus itu kepada orang-orang. Ya, ada lagi. Akhirnya bener ya. Akhirnya bener. Respect. Apalagi? Cukup kali ya. Baik. Oke, cukup sekian dari kami. Inilah kami, utuslah kami. Mungkin doa kali ya. Doa ya. Sebelum berdoa, saya mau sampaikan kepada Genji yang punya akun sosial media 2 dan 3. Stop, hapus, punya 1 aja. Jangan banyak. Kalian apa maksudnya, ha? Satu untuk Itu kan sih. Satu yang postingan bagus-bagus gitu. Yang 2 untuk aib-aib. posting aib-aib. Iyalah. Enggak, itu lebih ke ini loh.
lebih ke ya Itu simpanan orang-orang sendiri. close friend. Jadi ya kan Itu salah satu ini ya paling Bahkan kecil. mereka punya sosial media cuma untuk menghujat orang. tidak. Gak ada. Aku sejauh itu ya sama kalian ya, aku enggak. Second account itu untuk dam-dam post. Tidak Kamu dong. punya second account itu yang nggak dipegang mama. Dipegang juga. Bisa dipegang ya. Ya, itu saja yuk kita berdoa dong kalau begitu. Siapa yang menutup di dalam doa? Kita bersama doa. Bapak, kami bersyukur untuk setiap pembahasan kami dan kami rindu untuk para jemaat Tuhan yang menonton tayangan ini. Siapapun mereka, kami rindu agar mereka diberkati. Dan kami percaya Bapak, walaupun jangkauan sosial media melalui akun kami mungkin terbatas, tapi firman-Mu tak terbatas dan Roh-Mu bekerja melampaui ruang dan waktu. Oleh sebab itu, kami rindu biarlah apa yang kami sampaikan ini dapat menjadi berkat dan demi kemuliaan Tuhan saja. Melalui kami ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke guys, Amin. terima kasih sudah saksikan tayangan kami dan kami akan terus ingatkan untuk teman-teman jangan bosan-bosan untuk tonton tayangan kami Boom Bincang Orang-Orang Muda setiap hari Minggu jam 8 malam yang akan menemani teman-teman di rumah dimanapun berada. Ya, mungkin sampai di sini kita bisa bertemu. See you next time and bye. Bye bye.